Sahabat Tani Indonesia, ada kabar baik bahwa di tahun 2024 ini pemerintah akan menambah kuota pupuk bersubsidi. Penambahan kuota pupuk subsidi ini yang semula hanya sekitar 4,7 juta ton, sekarang di tahun 2024 ini menjadi 9,5 juta ton. Namun sebenarnya siapakah yang diuntungkan dari penambahan kuota pupuk subsidi ini? Alokasi pupuk subsidi ditambah, tetapi hasil panen padi di Indonesia cenderung menurun. Padahal pemakaian pupuk kimia oleh petani dan ditambah dengan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah, artinya harganya bisa miring atau lebih murah, tetapi hasil produksi panen padi ini juga semakin menurun. Pasti ada masalah di sini. Kalau boleh saya tafsirkan dengan bebas, bahwasanya masalahnya adalah bukan kekurangan pupuk atau yang lainnya. Ya, kekurangan pupuk itu mungkin menjadi salah satu masalah saja. Ada juga yang berpendapat bahwa hasil produksi tanaman padi ini menurun, itu karena dampak dari perubahan iklim. Tetapi jarang sekali yang membicarakan bahwa hasil panen padi ini menurun karena kualitas tanah kita ini sebenarnya sudah tidak sehat ataupun sudah rusak. Hal ini bisa dibuktikan di Kabupaten Ngawi itu sempat melakukan penelitian di beberapa titik di tanah sawah Kabupaten Ngawi. Dan ternyata hasilnya memang benar, rata-rata tanah sawah ataupun lahan sawah yang ditanami padi di Kabupaten Ngawi ini, kandungan C organik dan juga kandungan bahan organiknya itu sudah di bawah 1%. Sehingga hasil produksi panen padi selalu berkurang dari tahun ke tahun, meskipun sudah menggunakan pupuk kimia yang semakin tahun semakin bertambah. Bukan menyalahkan ataupun bahkan menggurui bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan menambah alokasi pupuk subsidi kepada petani ini salah. Bukan, tetapi kondisi tanah yang hari ini sudah tidak sehat, ini perlu menjadi arah kebijakan dari pemerintah. Selain dari penambahan pupuk subsidi untuk para petani, harusnya pemerintah juga ada program yang membantu petani untuk menyehatkan lahannya ataupun lahan sawah yang ditanami padi. Karena menurut saya, masalah yang urgent atau masalah yang sebenarnya adalah pada kondisi tanah, di mana tanah tersebut kekurangan bahan organik sehingga nutrisi untuk kebutuhan tanaman padi ini berkurangnya sangat banyak. Diperkuat lagi oleh data-data yang ditemukan oleh komunitas petani organik di Kabupaten Ngawi. Lewat pelatihan-pelatihan pertanian organik, bahwa ternyata para petani sudah merasa dari tahun ke tahun itu produksi tanaman padi di Kabupaten Ngawi cenderung menurun dan kebutuhan pupuk kimia semakin bertambah. Kalau kita melihat data, ternyata sebenarnya produksi padi di Indonesia ini cenderung menurun. Kita coba lihat data mulai tahun 2012 yang mencapai produksi yaitu 70 juta ton. Dan ini sampai tahun 2017 kecenderungannya adalah meningkat. Di mana di tahun 2017 itu sekitar 80, sekian juta ton. Tetapi mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 ini kecenderungannya adalah turun dan turunnya ini bisa dikatakan signifikan. Dan coba kita bandingkan data yang ada yaitu anggaran pemerintah untuk subsidi pupuk di Indonesia. Ini datanya dimulai tahun 2005 sampai tahun 2023. Kecenderungan bahwa tahun 2005 sampai tahun 2015 ini naik, meskipun ada sempat turun di sekitar tahun 2013. Tetapi setelah itu tahun berikutnya naik hingga tahun 2015. Jika kita baca grafik ini bahwa sampai tahun 2020 ini mempunyai kecenderungan juga naik. Anggaran subsidi pupuk di Indonesia untuk para petani ini kecenderungannya adalah naik. Meskipun setelah itu ada kecenderungan turun.
Kalau kita bandingkan data terkait dengan alokasi pupuk subsidi di Indonesia dengan volume produksi padi di Indonesia dari tahun ke tahun ternyata tidak seimbang. Di mana tadi anggaran subsidi pupuk untuk petani di Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat. Meskipun ada kecenderungan di akhir-akhir ini menurun, tapi masih tergolong itu adalah data yang tinggi. Tapi di sisi lain volume hasil panen atau produksi padi di Indonesia itu justru cenderung atau trennya adalah menurun. Hal ini terjadi dikarenakan salah satunya yaitu menyusutnya lahan pertanian khususnya untuk tanaman padi. Data ini menunjukkan bahwa luas panen padi di Indonesia menurut KSA tahun 2018 sampai tahun 2021 kecenderungannya adalah menurun. Di tahun 2018 ini luas panen padi di Indonesia sekitar 11,38 juta. Dan di tahun 2019 ini turun lagi menjadi 10,68 juta. Dan di tahun 2020 turun lagi menjadi 10,66 juta. Di tahun 2021 turun lagi menjadi 10,41 juta. Namun turunnya ini tidak jauh ya dari angka 11,38 terakhir di tahun 2021 menjadi 10,41 juta. Ini kisaran ya turun hanya 1 juta. Karena jumlah lahannya turun, otomatis jumlah petani di Indonesia ini juga mempunyai kecenderungan turun. Data ini menyebutkan di tahun 2013 jumlah petani itu mencapai 31,7 juta. Dan di tahun 2023 ini menjadi 29,36 juta. Artinya dalam kurun waktu 10 tahun, turunnya ini juga sebenarnya tidak banyak-banyak amat sih menurut saya. Kembali lagi pada data volume produksi padi di Indonesia. Mengapa tingkat menurunnya itu sangat drastis atau istilahnya menurunnya itu sangat mak betunduk. Padahal tadi bahwa penurunan atau penyusutan luas lahan panen ini tidak terlalu signifikan. Tetapi sebaliknya bahwa anggaran untuk pupuk subsidi ini justru grafiknya naik terus dari tahun ke tahun. Namun demikian sahabat tani sekalian, kalau kita menunggu program pemerintah tentunya kita juga harus sabar. Jika tidak sabar ya ikuti saja teman-teman organik itu. Bahwa terjadinya penurunan produksi atau hasil panen tanaman padi ini disebabkan oleh tanah yang tidak sehat. Maka untuk menyehatkan tanah kembali satu-satunya adalah dengan menambahkan bahan organik. Yang lebih mudah adalah menambahkan kompos. Jika sudah terjadi seperti ini, kembali lagi pada pertanyaan di awal tadi. Pemerintah menggelontorkan atau menambah kuota pupuk subsidi di tahun 2024 ini. Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan? Apakah petani atau pabrik pupuk? Silahkan sahabat tani nilai sendiri. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik dan juga bermanfaat, silahkan like dan juga bagikan kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.